sebelum kita memulai, tadi pastinya sudah berdoa. Nah, hari ini kita akan melakukan kesepakatan kelas, di mana keyakinan kelas ini sangat penting untuk istilah budaya positif. Artinya apa budaya positif? Budaya melakukan segala hal yang baik. Pasti kalian menginginkan kelas yang ideal, kelas impian, ya. Bisa saja itu kamu lakukan karena rasa takut atau karena ingin dihargai. Tapi yang paling penting motivasinya yang ketiga, yaitu motivasi dari dalam. Menghargai, melakukan itu karena kamu tahu itu merupakan kebajikan. Kita mau tingkatkan budaya positif dan kita akan lakukan keyakinan kelas kita. Kira-kira kelas yang bagaimana yang kalian inginkan di kelas ini? Kenapa? Tugasnya sedikit. Kelas yang bagaimana yang diinginkan? Kelasnya kompak. Ada lagi? Kelasnya bersih. Apa tadi? Tidak ada pembulian. Ada lagi apa lagi yang diinginkan di kelas ini? Menghargai pendapat orang lain. Ada lagi? Menghargai guru dan lain sebagainya. Untuk itu, karena ini masing-masing kita bersepakat melakukannya, memimpikannya, maka masing-masing pula kita akan lakukan. Ya, baik kamu maupun ibu guru juga akan melakukan. Untuk itu ibu akan bagikan kertas. Kamu boleh tuliskan apa yang menjadi impian kelas yang bagaimana yang kamu inginkan. Kemudian nanti kita coba tempelkan dan kita simpulkan bersama-sama, kita baca bersama-sama. Setelah itu kita akan buat poster yang akan ditandatangani sebagai kesepakatan. Paham? Ada yang mau ditanya? Tidak. Kalau sudah, saya akan bagikan dan segera dituliskan. Setengah tempelan dia mulai. Itu kesimpulannya ini harus kita bacakan biar sama-sama tahu, paham dan ingat serta masing-masing melakukannya. Kesepakatan kelas 2. Kesepakatan kelas 2. 1. Kelas yang kompak. 1. Kelas yang kompak. 2. Menghargai dan menghormati orang yang berbicara. Bacakan apa yang menjadi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pak Ri, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 40, ingin menanggapi paparan atau presentasi dari Ibu Teti Mangunsong selaku CGP calon guru penggerak angkatan ke-7. Beliau menyampaikan tentang budaya positif. Ada dua hal yang dipaparkan dengan aksi nyata. Yang pertama adalah kesepakatan kelas dan yang kedua adalah pengimbasan budaya positif. Kalau saya perhatikan tentang kesepakatan kelas, ini dipraktekkan di SMP Negeri 40 merupakan hal yang sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa siswa benar-benar dihargai seorang manusia yang memiliki kodrat, yang memiliki potensi, sehingga guru berdemokrasi dengan siswa untuk menentukan tata tertib yang berlaku di kelas. Guru benar-benar menghargai siswa, menghormati siswa, bahwa siswa adalah subjek pendidikan yang punya potensi. Kemudian yang kedua, paparan tentang pengimbasan budaya positif. Berawal dari tujuan latar belakang dari pendidikan yang mana tadi dipaparkan sebagai satu konsep dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan atau filosofi dari pendidikan tersebut adalah menuntun siswa yang memiliki kodrat, yang memiliki sebuah potensi, sehingga menjadi manusia yang terselamatkan dan bahagia. Ini betul-betul sebuah pernyataan yang sangat dalam
Kemudian saya juga tertarik dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, terutama poin kedua, bahwa dalam dunia pendidikan, guru diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan sekolah adalah lahan, dan yang paling penting lagi adalah siswa diibaratkan sebagai benih. Benih akan tumbuh dengan baik, akan maksimal, akan bernas bila mana sentuhan, proses, dan penanganan yang diberikan oleh seorang guru akan dapat dengan tepat, sehingga benih akan tumbuh dengan maksimal. Itulah filosofi yang cukup menarik. Kemudian tadi saya juga melihat beberapa paparan dari Ibu Teti yang terkait dengan ada 5 kontrol guru. Di situ dipaparkan ada pemberi hukuman, kemudian ada lagi terkait dengan manajer, terkait dengan pembuatan rasa bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pak Re, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 40, ingin menanggapi paparan atau presentasi dari Ibu Teti Mangunsong selaku CGP calon guru penggerak angkatan ke-7. Beliau menyampaikan tentang budaya positif. Ada 2 hal yang dipaparkan dengan aksi nyata. Yang pertama adalah kesepakatan kelas dan yang kedua adalah pengimbasan budaya positif. Kalau saya perhatikan tentang kesepakatan kelas, ini dipraktekkan di SMP Negeri 40 merupakan hal yang sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa siswa benar-benar dihargai seorang manusia yang memiliki kodrat, yang memiliki potensi, sehingga guru berdemokrasi dengan siswa untuk menentukan tata tertib yang berlaku di kelas. Guru benar-benar menghargai siswa, menghormati siswa, bahwa siswa adalah subjek pendidikan yang punya potensi. Kemudian yang kedua, paparan tentang pengimbasan budaya positif. Berawal dari tujuan latar belakang dari pendidikan yang mana tadi dipaparkan sebagai satu konsep dari Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan atau filosofi dari pendidikan tersebut adalah menuntun siswa yang memiliki kodrat, yang memiliki sebuah potensi, sehingga menjadi manusia yang terselamatkan dan bahagia. Ini betul-betul sebuah pernyataan yang sangat dalam. Kemudian saya juga tertarik dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, terutama poin kedua, bahwa dalam dunia pendidikan, guru diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan sekolah adalah lahan, dan yang paling penting lagi adalah siswa diibaratkan sebagai benih. Benih akan tumbuh dengan baik, akan maksimal, akan bernas bila mana sentuhan proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anja Sabilil Huda dari kelas 71, ingin menyampaikan tanggapan saya tentang keyakinan kelas 71. Tanggapan saya tentang keyakinan kelas 71 ini sangat baik, karena dibuat dengan kesepakatan bersama. Yang saya rasakan dan yang saya lihat setelah keyakinan ini dibuat, kelas menjadi semakin bersih, menjadi nyaman, menjadi tentram, kompak, dan saling menghargai serta saling menghormati. Semoga hal ini dapat terus berlangsung dan menjadi budaya positif di sekolah kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kehadirannya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sepanjang hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Wakil, Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di ruangan ini, di mana saya akan menyampaikan sosialisasi yang merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak di angkatan 7 dengan tema budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kata-kata budaya positif ini sering kita dengar.
Kira-kira adakah Bapak Ibu yang ingin berpendapat apa itu budaya positif? Budaya yang baik-baik, Budaya yang baik. kebiasaan yang baik, Iya. Kebiasaan yang baik. Nah, adapun budaya positif di sekolah itu ialah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di mana budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Bermuara pada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesepakatan, keyakinan kelas yang kita tahu itu kebaikan nilai secara universal, di mana kesepakatan ini dianggap baik untuk kita semua. Tersebut saat kita ini ada beberapa hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama, paradigma pendidikan. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Dilanjutkan kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada segitiga restitusi, keyakinan kelas, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bila kita melihat tugas kita sebagai pendidik itu menuntun segala kodrat kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sesungguhnya ketika anak sudah lahir, bakat, talenta, dan yang ada pada dirinya sudah ada secara halus. Saat mereka di sekolah, kita sebagai pendidik, kita yang memperkeras, kita yang memperkasar garis-garis halus tersebut sehingga anak-anak mendapatkan kekuatan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Masih dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang selalu berpihak kepada murid, di mana selalu menyesuaikan dengan minat dan bakat kemampuan anak. Kemudian kita sebagai guru diumpamakan seperti petani. Sekolah diibaratkan lahan atau tanah, dan murid diibaratkan seperti benih. Petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya benih, merawat, memupuk, menyiram, menjaga sehingga benih tersebut boleh tumbuh, berbunga, berbuah lebat, dan menghasilkan yang dapat dinikmati banyak orang. Demikian juga kita sebagai guru, kita hanya bisa menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk akhirnya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ketika mereka terjun di dalam masyarakat, mereka menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Selanjutnya, apa posisi kontrol kita di dalam kita menerapkan budaya positif tersebut? Ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Kira-kira kita di posisi mana? Yang sebaiknya itu di posisi teman, pemantau, lebih baik lagi di posisi manajer. Adapun posisi sebagai pemberi hukuman, posisi di mana anak dapat hukuman ketika dia melakukan kesalahan seketika. Kadangkala hukuman itu berupa fisik ataupun verbal. Jadi kalau fisik itu mungkin, ayo push up, squat jump, lari keliling lapangan, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalimat-kalimat secara verbal yang sering kita ungkapkan, patuhi aturan saya, awas. Itu
kalimat-kalimat kita dalam mendisiplinkan anak secara hukum. Atau kamu selalu saja salah dengan suara nada tinggi, lalu berkata lagi, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Atau terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini ternyata termasuk posisi kontrol guru sebagai pemberi guru. Yang sebelumnya saya juga pernah melakukan ini, ya Bapak Ibu, dalam keseharian kadangkala seperti ini terungkap. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini dia secara halus mungkin dengan hening, tapi kata-katanya itu juga membuat anak tidak nyaman. Contohnya seperti ini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukanmu? Murid merasa tidak berharga. Saya juga pernah lakukan ini. Saya cuma katakan seperti itu, aku nangis. Anaknya sudah tamat satu, ya. Dia berjanji untuk tidak keluar malam karena di kelas selalu tidur. Di kerja kelompok tidak pernah aktif. Bawaannya dari awal sampai selesai tidur. Gak ada teman yang mau dekat sama dia. Lalu kita berperjanjian panggil orang tua. Saat itu saya belum memahami ya tentang posisi kontrol guru. Berikutnya dia lakukan seperti itu, dia terlambat, dia tidur, saya panggil, saya katakan, kenapa kamu, apakah kemarin kamu kembali pergi malam dan tidak sesuai dengan perjanjian kita? Iya, karena begini. Lalu saya jawab, saya kecewa, nangis. Bapak Ibu, di sini saya baru menyadari ternyata pembuat rasa bersalah itu juga membuat anak itu hasilnya dia malah merasa bersalah dan kayak mengecewakan ya, sehingga dalam penilaian dirinya dia buruk. Sementara untuk budaya positif kita membangkitkan bagaimana kepribadian seorang anak. Lalu yang ketiga, sebagai teman, guru sebagai teman, ini ada plus minusnya. Plusnya ya pasti dekat lah sama guru dengan murid. Contoh kalimatnya seperti ini, ayo lakulah demi bapak atau demi ibu, ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Itu ada positif ada negatifnya. Makanya tadi saya katakan sebagai teman pemantau, apalagi sebagai manajer itu sangat luar biasa. Kayaknya perlu belajar bersama ya Bapak Ibu. Selanjutnya kalau negatifnya apa ini? Bila satu saat ya kita tidak bisa membantu anak ini, mungkin dia punya kata-kata, saya pikir bapak atau ibu ini teman saya, dan dia tidak mau semangat karena semua itu motivasinya dari luar, bukan dari dalam dirinya. Ya. Atau anak ini hanya mengikuti guru tertentu saja. Waktu guru ini dia nurut, tapi guru yang lain enggak. Artinya pribadi yang kita minta yang sesungguhnya keluar dari dirinya itu tidak muncul. Kemudian sebagai pemantau, ini lebih identik dengan konsekuensi atau tertib peraturan yang ada. Ketika anak didik kita melanggar, maka selalu dikenakan dengan poin-poin. Lalu ketika dia tidak mengerjakan PR, dia tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Diperpanjang. Istirahat, anak tersebut tidak istirahat. Tapi guru memantau. Ya, ini model konsekuensi. Walaupun dia modelnya tidak memberi hukum, marah-marah, atau tidak membuat rasa bersalah, atau tidak seperti teman, tapi tetap masih kurang tepat. Dan yang terakhir sebagai manajer, dan yang kita harapkan setiap kita ada di posisi ini, supaya apa? Supaya apa yang kita cita-citakan setelah kita berbudaya positif anak-anak dan kita semua yang ada di sini, kita boleh saling menguatkan dan setiap kita boleh bertumbuh mengalir dengan apa adanya dengan hal-hal yang baik. Manajer ini di mana guru berbuat sesuatu dan bersama dengan murid. Ya. Jadi kan
ketika murid melakukan kesalahan, gurunya mungkin katakan seperti ini. Apa yang kita sudah yakini? Ini pastinya keyakinan kelas yang dibuat bersama. Ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi dalam hal ini sebagai manajer itu tugasnya itu tidak untuk mengatur perilaku seseorang, tidak. Tapi diajak untuk sama-sama mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bapak Ibu perlu kita ketahui, setiap manusia itu sesungguhnya memiliki kebutuhan dasar. Begitu juga anak-anak. Ada 5 kebutuhan dasar yang sebenarnya harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, itu yang terjadi. Hal-hal yang dilakukan di luar kendali kadang-kadangnya. Apa itu? Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi setiap tindakan yang dilakukan seseorang adalah untuk kebutuhan dasarnya. Sebenarnya kalau kita menyadari hal ini, mungkin kita tidak langsung seketika menjudge anak tersebut. Makanya kadang-kadang kita perlu dengar apa alasannya. Supaya apa? Supaya anak ini kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Ada satu kasus seperti ini. Di kelas, seorang anak sukanya mengambil bekal makan temannya. Bekal temannya itu diambil, dia makan. Setiap hari anak-anak pada lapor, gurunya sampai pusing. Ini harus diapain ini ya? Kira-kira kebutuhan dasar manusia yang mana yang belum terpenuhi? Tergantung. Kalau kita panggil anak tersebut dan waktu ditanya, kenapa kamu rebut makanan temanmu? Kenapa kamu makan bekal temanmu? Kalau dia jawab, saya lapar. Orang tua saya tidak menyediakan bekal untuk saya. Berarti kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi adalah bertahan hidup. Tapi kalau dia jawabnya nih, ya Bu, alasannya saya senang teman saya memperhatikan saya. Ketika Ibu dilaporkan perkara saya ke orang tua, maka orang tua saya memperhatikan saya. Berarti dia butuh kasih sayang, rasa diterima. Selanjutnya, penguasaan. Ketika dia mengambil makanan, lalu waktu ditanya, dia jawab, umpama, saya senang, kayaknya bisa menguasai teman-temannya. Teman-temannya pada takut dan memberikan. Berarti dia punya kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Dan selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kalau seandainya jawaban anak tersebut merasa bosan karena ibunya memberikan menu bekal makanan yang itu saja, berarti kebutuhan dasar manusia yang belum tercukupkan tentang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, kesenangan. Waktu ditanya kenapa kamu rebut bekal makanan teman kamu, jawabnya iseng Bu. Senang lihat dia marah-marah, lucu Bu. Mungkin cerita makanan kita bisa ubah ya Pak. Saya pernah menangani anak di kelas kita. Ya. Saat itu baru melakukan keyakinan kelas. Masing-masing membuat apa yang menjadi kelas idaman masing-masing. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ya, itu kan perubahan yang setahap demi setahap, yang tidak bisa drastis terjadi. Seketika itu juga isengnya masih muncul. Dia sambil lewat, dia tarik kepala anaknya, ya, jilbab temannya kayak
lebih parahnya teriaknya itu keluarnya bahasa kotor. Jadi sudah 2 yang kena. Lalu saya panggil, saya tanya kepada yang menarik, kenapa kamu lakukan itu? Iseng bu, senang, dia marah lucu. Berarti ada kebutuhan dasar manusia dalam dirinya yaitu kesenangan. Ya. Lalu yang satu, kenapa kamu teriak sampai keluar kata-kata yang kasar? Dia bilang, iya bu, saya nggak terima digituin. Nah, mungkin dalam hal ini dia mau bertahan untuk keselamatannya, jadi spontan. Kemudian ada penyelesaiannya dengan cara-cara selanjutnya kita akan bahas. Ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan bagaimana cara membimbing murid dalam menunjukkan disiplin positif diri dengan motivasi intrinsik. Melalui restitusi, murid dapat menyadari kesalahannya dan bangkit dari segala kelemahan. Segitiga restitusi yang pertama ini menstabilkan identitas. Jadi ketika anak bermasalah, katakan seorang anak sedang mencontek, kita stabilkan dulu identitasnya. Mungkin kita katakan semua orang juga pernah berbuat salah. Saya juga, ibu, bapak juga pernah berbuat salah, pernah melakukan hal ini. Kata-katanya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Setelah distabilkan identitasnya, anak itu mulai tenang. Setelah itu, sisi restitusi yang berikutnya yaitu validasi atau tindakan yang salah. Ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Pasti ada sesuatu yang kurang yang harus disempurnakan dari kebutuhan dasar. Kita mencari info, kita menggali. Ya. Contohnya seperti ini kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, maksudnya yang lebih baik. Setelah itu yang ketiga, restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah keyakinan kelas yang sekarang ini selalu didengungkan. Mungkin pertanyaannya seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi pengalaman saya dengan anak yang mencontek, kalau dulu Bapak Ibu jujur saja, di awal sudah perjanjian, yang anak mencontek saya langsung tarik petanya. Sesuai perjanjian ya, sobat. Aduh, ini baru modul 1, tapi banyak sekali sebenarnya paradigma kita yang dibuka. Ya. Bangga sekali kita punya Ki Hajar Dewantara. Artinya dari zaman ke zaman bahasanya itu benar. Kenapa? Dia katakan kodrat manusia itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Alam itu yang kita bawa sejak lahir, dan zaman itu kita berada di zaman yang mana. Jadi artinya tidak akan berubah. Nah, waktu anak mencontek saya panggil, saya bilang, ibu juga pernah melakukannya. Tidak cuma kamu, orang semua juga pernah salah kok. Lalu validasinya saya tanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu mencontek? Dia jawab, iya bu, tadi malam saya nggak belajar. Kenapa? Saya tidur malam bu, saya main game. Berarti dia kebutuhan kesenangannya yang dia ikuti. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, menurut kamu
nilai-nilai umum yang kita telah sepakati yang mana yang belum? Lalu dia jawab, ya. Umpamanya dalam hal ini aku menjawab kejujuran. Dia bisa jawab seperti itu. Kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Idealnya ya semuanya jujur, mengerjakan apa adanya, tidak harus mencontek. Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya mau menjadi jujur. Kapan kamu bekerja? Mulai hari ini. Artinya kita bangkitkan kesalahannya itu bukan dari kita, tapi dia yang menemukan solusi dan dia yang menemukan jawaban. Kita tahu nggak langsung seperti membalikan telapak tangan anak kita pasti langsung berubah. Tapi setidaknya perubahan yang kontinu dan yang selalu diterapkan lama-lama ini menjadi budaya. Dimulai dari budaya kelas dan akhirnya nanti budaya sekolah. Sehingga pribadi-pribadi yang diharapkan boleh terjadi bagi anak-anak kita. Selanjutnya, dalam keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas itu merupakan keyakinan yang dibuat secara bersama, berkolaborasi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang dijalankan secara konsisten dan komitmen dalam rangka menumbuhkan budaya disiplin positif. Cara melakukannya yang kemarin saya lakukan dan saya tahu semua juga mungkin melakukan. Saya pernah melakukan kesepakatan kelas, tapi kurang bergerak. Ketika saya masuk di sini, oh ini loh maksudnya. Jadi kita beri penjelasan dulu. Semua hal-hal yang positif yang ada di dalam. Kira-kira kamu mengimpikan, mengidealkan kelas yang bagaimana? Bersih bu, anaknya nggak bolos piket tuh, ada yang seperti itu ya. Tapi kata tidak kita bisa berubah. Lalu aman bu, tidak hilang-hilangan bu. Terus tidak berisik bu, tidak suka ngomongin panggil nama-nama orang tua bu, ngebully. Banyak ternyata semua keluar dia baik. Hari ini kita buat kesepakatan kelas. Ini nanti kita akan sepakati keyakinan kelas ini. Kita rangkum, mungkin ini ingin bersih, itu bersih, nggak mungkin dua bersih. Tapi kita rangkum jadi kelas yang bersih. Semua menulis, lalu semua menempelkan di dinding, kemudian dibuatlah kesepakatan. Setelah itu, di print nanti akan dijadikan poster yang tanda tangan. Setelah kejadian seperti ini, Bapak Ibu, yang saya rasakan, yang saya alami, kok kayaknya mengatasi anak nggak terlalu seheboh yang kemarin-kemarin. Artinya nggak langsung drastis berubah, ada aja anak yang bisa seperti yang saya katakan. Saya cuma panggil dia senyum. Kesepakatan apa nak yang tadi kita sudah lakukan yang belum terpenuhi? Menghargai temanku, tahu dia. Oh, terus bagaimana? Sikap apa yang kamu? Saya minta maaf. Selanjutnya saya nggak ulang lagi. Artinya itu ditumbuhkan dari dalam, bukan dari luar. Bukan karena anak mengikuti kita karena takut, motivasinya lebih baik. Jadi disiplin positif tadi yang mengarah kepada budaya positif merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri, menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga memunculkan nilai-nilai kebajikan pada sikap dan tingkah lakunya dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi dengan disiplin positif kita itu memotivasi menumbuhkan dari dalam, ya, dan itu pasti dalam jangka waktu panjang akan menjadi budaya dalam kehidupan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal yang sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Ada kreatif, ada mandiri, bernalar kritis, bergotong royong dan berkebinekaan global. Dan yang terakhir,
motivasi perilaku pada manusia. Ini ada 3. Yang pertama, motivasi anak atau kita melakukan peraturan, mengikuti peraturan. Yang pertama, kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berlangsungnya tidak lama, jangka pendek. Ya. Dia melakukan karena takut. Dia melakukan takut tidak nyaman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga jangkanya tidak panjang, karena masih dari luar. Tapi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang diyakini ini baik untuk semua orang. Ya Bapak Ibu, tentang budaya positif yang bisa dijelaskan saat siang sore hari ini. Semoga bermanfaat buat kita. Jika ada yang ditanyakan, kita nanti akan sama-sama berdiskusi untuk kemajuan kita, kelas dan sekolah kita. Amin. Terima kasih buat semuanya. Salam bahagia dan sehat selalu.